Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mariana. Selamat siang Bu Isma. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Iya Bu, kita berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan tugas modul 2.3 yaitu tentang supervisi akademik. Pada kali ini kita akan mengadakan praktek coaching untuk supervisi akademik. Baik, di sini saya sebagai supervisor dan Bu Ismah sebagai coach, Bu Mariana sebagai coachee. Di sini kita bertiga akan melaksanakan tugas dan selanjutnya saya akan melakukan perekaman atas tugas yang kita lakukan ini untuk melaksanakan atau mengunggahnya ke LMS, bukan untuk menyebarkannya. Nah, di sini Ibu Isma sebagai coachnya ya. Ada 3 unsur yang harus Ibu lakukan pada saat melakukan coaching dengan Ibu Mariana. Unsur yang pertama yaitu presensi kehadiran penuh. Yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif. Yang ketiga yaitu menyusun pertanyaan secara berbobot. Kira-kira indikator yang mana yang akan Ibu kembangkan Ibu sebagai coachnya untuk Bu Mariana untuk membantu permasalahan yang Ibu Mariana hadapi? Baik Ibu, saya akan mencoba menjawabnya. Yang pertama, saya akan menjadi pendengar yang aktif Bu ya. Iya. Karena dari mendengar sehingga saya bisa mengetahui apa permasalahan Ibu Nana itu sendiri. Iya. Nah, ini untuk Bu Mariana sendiri. Kira-kira apa indikator yang ingin Ibu sampaikan ke Bu Ismah dari permasalahan Ibu? Indikator dari permasalahan saya, yang pastinya Bu, tentang keadaan saya di kelas. Saya menginginkan pastinya sebagai pendidik menginginkan siswa yang aktif dan pembelajaran, tujuan dari pembelajaran kita tercapai. Iya. Dan saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya dapatkan. Iya. Oh, berarti Ibu coach dan Ibu coachingnya sudah mengetahui apa-apa yang alurnya untuk ke depan. Dan jangan lupa dalam mencari solusi dari permasalahan Ibu menggunakan alur peta, ya Bu. Kemudian ini saja dari saya sebagai supervisor hari ini. Selanjutnya permasalahannya saya serahkan kepada Ibu berdua, yaitu Ibu Ismah dan Ibu Mariana. Kepada Ibu saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ismah. Waalaikumsalam Bu Nana. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik saya hari ini. Gimana Bu? Keadaan rumahnya banjir tidak? Alhamdulillah udah surut ya hari ini. Kemarin karena banyak sekali banjir di rumah saya Bu Nana. Sudah lama loh Bu, saya tunggu-tunggu Bu. Iya. Saya mau menanyakan sesuatu sama Bu. Saya mau berbincang, saya ada masalah loh Bu. Boleh, hari ini saya luangkan waktu untuk Bu Nana ya. Iya, boleh. Boleh ya Bu, berarti boleh saya Iya, tanya? iya. Coba ya saya pun mau mendengarkan apa permasalahan Bu Nana yang sedang Ibu hadapi saat ini. Itulah Bu, saya sedikit kepikiran ini dengan siswa saya. Saya kan mengajar sekarang di kelas di MAPI tentang materi penjumlahan pada pecahan dengan penyebut berbeda. Iya. Nah, di mana di sini anak-anak ketika saya sudah melakukan penilaian, banyak anak yang nilainya tidak tuntas loh. Nah, saya kepikiran nih, kenapa ya bisa membuat anak seperti itu? Iya. Itu. Nah, supaya ada dalam penilaian, apa harapan Ibu Nana untuk mencapai anak tersebut mendapatkan nilai yang seperti Ibu inginkan? Yang pastinya saya maksud Ibu yang Ibu tanyakan tadi, Tujuan ataupun harapan Ibu ya. maksudnya anak-anak ini mendapat nilai yang sempurna, Iya, tujuan materi saya tercapai, anak-anak aktif. Udah. Nah, penyebabnya kira-kira apa ya Bu Nana yang membuat si anak ini tidak mencapai target yang nilai yang Ibu inginkan ya? Apa yang menjadi penyebabnya? Itulah Bu, selama pengamatan saya beberapa hari masuk ke kelas, Iya. saya melihat banyak anak yang tertidur. Iya. Kadang cuma beberapa anak yang memerhatikan saya. Saya merasa apa ini salah saya di cara penyampaian materi, karena selama materi ini saya tidak mengkombinasikan, saya tidak menggunakan metode campuran. Saya itu cuma menggunakan metode campuran Bu. Apa itu bisa menjadi penyebabnya ya kepada anak didik saya ya? Jadi
ketika saya melaksanakan proses pembelajaran dengan cara ceramah, cuma sebagian anak yang terfokus kepada saya. Gitu. Dari itu ya ibu ungkapkan tujuan ibu untuk mencapai ya Bu ya, untuk mencapai target nilai kepada si anak. Nah, adakah yang ibu rencanakan ke depannya, maksudnya bagaimana ibu membuat strategi ya supaya si anak ini mau memperhatikan apa yang ibu sampaikan di pembelajaran ibu? Saya sudah pikir lama-lama ini, karena kan sudah pernah saya praktekkan di kelas-kelas sebelumnya. Iya. Yaitu saya menggunakan metode pembelajaran dengan cara bermain, yaitu berdiskusi, bermain peran. Jadi di situ anak-anak saya buatkan dalam satu kelompok, beberapa kelompok saya bagikan. Dalam setiap kelompok nanti ada yang menjadi seorang guru, peran sebagai guru. Jadi orang di sini ada yang sebagai murid, sebagai guru siapa, sebagai penilainya siapa. Jadi di situ saya sudah mengatur siapa-siapa aja peran yang akan mereka perankan. Berarti ada beberapa langkah Bu ya, Iya. Sampai mengelompokkan si anak Iya. menjadi dan berperan sebagai si A, si B, Iya. si C ya Bu ya. Nah, berarti itu langkah. Ada selain itu Bu, ada langkah berikutnya yang akan Ibu ambil untuk Saya pembelajaran rasa mereka? nanti tergantung dari umpan balik siswa aja Bu. Jadi saya lihat nanti apakah siswa ini diperlukan. Tidak semua siswa itu nanti bisa. Pastinya saya harus dituntun pribadi ataupun apa. Jadi nanti tergantung umpan balik dari siswa tersebut nanti Bu. Oke. Nah, dari langkah-langkah tersebut yang sudah Ibu ambil, bagaimana cara Ibu membuat supaya Ibu tanggung jawab Ibu ya ke kelas itu, bagaimana cara Ibu rancang tanggung jawab Ibu ke kelas tersebut? Tanggung jawab saya. Iya. Yang pastinya saya akan yang pertama saya akan melakukan berdiskusi, bermain peran. Jadi di situ anak-anak saya buatkan dalam satu kelompok, beberapa kelompok saya bagikan. Dalam setiap kelompok nanti ada yang menjadi seorang guru, peran sebagai guru. Jadi orang di sini ada yang sebagai murid, sebagai guru siapa, sebagai penilainya siapa. Jadi di situ saya sudah mengatur siapa-siapa aja peran yang akan mereka perankan. Berarti ada beberapa langkah Bu ya, Iya. Sampai mengelompokkan si anak Iya. menjadi dan berperan sebagai si A, si B, Iya. si C ya Bu ya. Nah, berarti itu langkah. Ada selain itu Bu, ada langkah berikutnya yang akan Ibu ambil untuk Saya pembelajaran rasa mereka? nanti tergantung dari umpan balik siswa aja Bu. Jadi saya lihat nanti apakah siswa ini diperlukan. Tidak semua siswa itu nanti bisa. Pastinya saya harus dituntun pribadi ataupun apa. Jadi nanti tergantung umpan balik dari siswa tersebut nanti Bu. Oke. Nah, dari langkah-langkah tersebut yang sudah Ibu ambil, bagaimana cara Ibu membuat supaya Ibu tanggung jawab Ibu ya ke kelas itu, bagaimana cara Ibu rancang tanggung jawab Ibu ke kelas tersebut? Tanggung jawab saya. Iya. Yang pastinya saya akan yang pertama saya akan melaksanakan ide saya ini. Iya. Nanti masuk ke saya akan membagi kelompok. Oke. Saya akan membagi peran. Dan saya akan melibatkan siswa untuk aktif dalam kegiatan metode yang akan saya laksanakan. Berarti dari pembicaraan kita ini saya sudah bisa melihat ya, solusi sudah ada pada diri Ibu, sudah bangkit solusinya karena dari pertama saya mendengar permasalahan Ibu sudah mengatur aksinya ya, merancang rencana Ibu ke depannya bagaimana untuk mencapai tujuannya. Nah, sekarang tanggung jawab juga Ibu utarakan ke saya. Jadi saya bisa tahu permasalahan Ibu sampai Ibu mendapatkan solusinya. Nah, dari sini bagaimana ya perasaan Ibu setelah curhat ya Bu ya, setelah membicarakan permasalahan Ibu ke saya. Bagaimana perasaan Ibu Nana? Perasaannya ya pastinya senang lah Bu, senang, lega. Dimana sebelumnya saya bertanya-tanya, ini bisa nggak ya saya terapkan? Mungkin tidak ya, tetapi setelah saya membicarakan dengan Ibu, saya mendapatkan solusi dan saya mantap untuk melaksanakan ide yang sudah tercetus di kepala saya ini. Terima kasih Bu. Iya, sedikit lagi lah Bu, kan selama percakapan kita ini, Ibu ada merasa saya terlalu gimana ya, Ibu ini terlalu apa gitu? Gitu, Tidak lah Bu, tidak, ya. tidak. Makanya saya cari-cari Ibu, saya bertanya sama Ibu. Oke. Iya. Alhamdulillah, saya pun Ibu lega ya. Iya, Saya pun lega. senang bisa mendengarkan keluh kesah Ibu. Mungkin Sudah Bu,
sampai di sini ya pembicaraan kita. Nanti bulan kedepannya kita bertemu lagi bagaimana perkembangan anaknya ya Bu ya, Ibu kasih tahu ya. Terima kasih Bu Oke. atas itunya. Alhamdulillah, makasih sama-sama juga kita ucapkan kepada Ibu Supervisor juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, menarik sekali perbincangan antara Ibu Kos dan Ibu Koci ya, antara Bu Isma dan Ibu Mariana. Terima kasih. Kemudian saya akan mereview ibu-ibu nih dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan barusan. Yang pertama kepada Ibu Isma dulu nih. Iya. Ibu Isma di sini sebagai coachnya ya. Yaitu membangkitkan semangat Bu Mariana untuk mencari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi di kelasnya. Kemudian di sini Ibu Isma saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu saat menjadi coach untuk Bu Nana. Bisa Ibu jelaskan sedikit kepada kami biar kami di sini bisa mendengarkan sama-sama. Iya Bu Roda. Yang pertama jelas merasa saya senang ya. Berarti saya gimana Bu ya? Jadi orang penting. Karena ada teman ya, teman apalagi teman sejawat mau menceritakan hal dia permasalahan, biarpun itu permasalahan si anak. Berarti saya orang yang dipercayai, merasa senang, dan saya merasa keakraban itu makin terjalin Bu dengan Bu Nana dengan dia mencurhatkan perasaan dia ke saya ataupun masalah dia ke saya. Gitu Bu Roda. Pada saat tadi melakukan proses coaching, adakah menggunakan alutita Ibu? Ada, karena yang pertama saya mengetahui permasalahannya dulu, yaitu tujuannya Bu Nana untuk berjumpa dengan saya. Terus saya ada perhatikan Ibu Nana mengeluarkan aksinya ya. Terus tanggung jawabnya di situ juga ada. Yang terakhirnya kami ada juga refleksi ya. Bagus sekali pembicaraan hari ini. Sekarang saya beralih kepada Bu Mariana yang sebagai coachingnya ya Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu atas perbincangan kita hari ini? Sangat senang Bu. Sangat senang karena permasalahan saya bisa saya bagikan dengan Bu Isma dan saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Alhamdulillah. Jadi rencana Ibu ke depannya bagaimana? Saya tetap akan menerapkan seperti yang saya sudah sampaikan kepada Ibu Isma, di mana saya akan menggunakan metode bermain peran di kelas nanti. Iya, bagus sekali kegiatannya, bagus sekali rencana ke depannya. Semoga kita semua bisa menjalankan apa yang kita rencanakan dan semoga pembelajaran yang kita laksanakan di kelas semakin lebih baik ya Bu. Sekian dari perbincangan kita hari ini yaitu tentang supervisi coaching supervisi akademik. Nah, saya sebagai supervisor, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.